Yuk, bismillah. Pertama BS. Pupuk kandang adalah sumber hara yang paling banyak digunakan dalam pertanian organik. Hal ini disebabkan oleh harganya yang murah, karena semua jenis pupuk kandang sama, sehingga pemilihan sumber bahan organik akan mudah. Jadi ada dua bagian dari soal ini. Pertama, dia bilang kalau organik. Kalau dia sumber hara bagi pertanian organik, apa ini benar? Bagian pertama benar, tapi bagian kedua, harganya murah, oke ini masih benar. Nah, karakter semua jenis pupuk kandang sama, nah ini salah. Bagiannya salah. Jadi dia nggak sama. Pupuk kandang kan banyak kan? Ada pupuk kandang burung, ada pupuk kandang. Maksudnya burung tuh ini ya, unggas ya. Ayam, bebek gitu. Nah, terus ada pupuk kandang eh, yang sapi, kambing, domba gitu. Nah, itu beda. Itu kandungan hara itu beda. Karakteristiknya juga beda. Nah, gitu. Makanya ini salah. Tidak sama dia. Yang cerita banyak. Nggak sama. Oke, lanjut ya. Persentase kejenuhan ALDD merupakan kandungan ALDD bagi total kandungan kation-kationnya di kelas 1%. Eh, Kejenuhan ALDD, kandungan ALDD dibagi total kandungan kation-kation. Kation-kationnya nih, ini kayak tanah. Kalau nya di sini adalah tanah, berarti benar. Tapi kalau kationnya itu maksudnya adalah Al-nya, ya itu salah. Saya cek aja di sini kira-kira. Kejenuhan aluminium persen. Ini dong. Iya, saya cek aja. Kira-kira buka. Kation basah dan semua kation. Kalau di sini dibilangnya kejenuhan ALDD merupakan kandungan ALDD dibagi total kandungan kation-kation. Ini gue ngerti. Kandungan kation-kationnya. Maksudnya KTK kali ya. Kalau maksudnya KTK benar. Kalau ini maksudnya KTK. Ini berarti benar. Nah, kita ambil benar. Lanjut. Pemberian pupuk P. Ambil bantal, buat ambil bantal. Kalau mau tidur ambil bantal. Banyak bantal di kamar. Itu sama sekalian udah tidur langsung. Pemberian pupuk seringkali tidak efisien, sehingga ketersediaan P dalam tanah seringkali tidak mencukupi bagi pertumbuhan tanaman. Nah, oke. Ketersediaan ya. Ini, ini, ini kuncinya di sini nih, ketersediaan.
Ini benar, udah benar di sini benar jawabannya. Eh, jadi ya, fosfor itu fosfor itu sebenarnya banyak di tanah. Contohnya kayak tadi tanah yang ultisol ya, kalau nggak salah semua orang bilangnya ultisol yang merah kuning gitu. Itu dia katanya fosfornya banyak, tapi dia tidak tersedia gitu. Ketersediaannya nggak tersedia. Ya dia nggak tersedia, jadi ya mau gimana dimanfaatin oleh tanaman gitu. Maksudnya nggak ada. Makanya dia nggak cukup, tetap aja, tetap harus dipupuk lagi gitu. Walaupun sebenarnya ada di tanah. Makanya salah satu caranya ya diberikan sama lioran kan. Supaya fosfornya bisa dilepaskan dari jerapan eh, struktur kristal tanah. Lanjut, kebutuhan air irigasi adalah jumlah air yang ditambahkan secara artifisial untuk memenuhi evapotranspirasi. Oke. Kehilangan air melalui perkolasi dan runoff serta kebutuhan khusus. Jika CH besar dari KI maka tidak perlu irigasi. Oke, ini benar. CH ini curah hujan ya. Oke, jadi kalau curah hujannya udah memenuhi kebutuhan irigasinya, nggak usah dikasih irigasi lagi. Ini ya, patan ya, masih ingat ya. Lanjut. Pada saat titik lay permanen, maka tekanan potensial air tanah untuk kelompok tanaman xerophyte akan berbeda dengan hydrophyte. Apa ini benar? Cukup jelas. Xerophyte ini bisa sampai 50 kalau salah. 50 eh, tekanan air tanahnya, sedangkan hydrophyte ini paling cuma 2, 4 mungkin. Udah layu. Gitu, udah layu permanen. Kalau bunga matahari 15 sih. Itu standarnya katanya bunga matahari. PLP untuk matahari. Pemupukan umumnya memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Pemupukan yang seimbang mampu mencegah erosi, memberikan hasil yang tinggi, serta berfungsi sebagai konservasi tanah. Pemupukan, gimana ya? Emang iya, iya sih. Bentar, konservasi tanah. Enggak tahu nih. Dampak positif pemupukan terhadap lingkungan. Eh, Siklus yang berakhir. Ah, bentar. Oke, ini kesuburan tanah yang buruk. Berarti apakah kesuburan tanah yang buruk ini? Oh, mengurangi erosi. Benar gitu. Bentar, kita baca slide-nya dulu ya. Ini agak menarik. Kayak gue tidur pas begini. Mungkin. Bentar, gimana ya, Bang, ya? Siklus yang berat. Siklus yang berat. Adalah melestarikan habitat satwa liar. Kehidupan biologi tanah seperti ini. Gimana bukan mungkin kerja. Yang pemupukan apa ini benar? Lanjut. Bentar, slide. Bagaimana? Praktek pertanian seperti pemberian hara dan penggunaan pestisida yang intensif terbukti sangat efektif mengontrol erosi air dan sedimen delivery. Enggak salah, benar jawaban salah. Lanjut.
Ekotan ini kalau kalian masih punya hati nurani kayak kejawab deh. Bener ya? Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Kalau kalian masih punya hati nurani. Oke, lanjut ya. Pada saat dua jenis tanah mempunyai kandungan ALDD dalam tanah yang sama, maka respon tanaman akan sangat ditentukan oleh presentasi kejenuhan ALDD. Pertumbuhan tanaman biasanya akan lebih baik pada presentasi kejenuhan ALDD tinggi. Lebih buruk ya. ALDD aluminium itu kalau nggak salah, nggak salah. Nggak pernah lihat. Oke, aluminium itu ini dia nggak dibutuhkan oleh tanaman. Maksudnya bukan nutrisi esensial gitu. Makanya dia jumlahnya agak banyak aja tuh udah berbahaya gitu bagi tanaman. Makanya kalau persen kejenuhannya naik, berarti kan jumlahnya makin banyak. Tuh, ini lanjut ya. Untuk mengatasi tingginya salinitas, pengelolaan tanaman di daerah rawa pasang surut, maka penentuan lokasi dan waktu tanam menjadi penting. Ya benar. Lokasi penanaman di daerah pasang oleh sungai dan waktu tanam ketika April sampai Juni akan memberikan pengaruh salinitas yang lebih rendah dibandingkan di daerah pasang oleh laut antara Juli sampai September. Oh, ini banget ya. April Juni itu udah kemarau ya. Mungkin berarti nggak ada banjir ya maksudnya itu. Kalau nggak ada banjir bener sih, dia nggak ada garam yang masuk sih. Eh, cuma apakah itu benar? Pengaruh salinitas lebih rendah dibandingkan daerah pasang oleh air laut dan waktu tanam antara Juli sampai September. Seperti gini, pasang oleh sungai ini emang pasti lebih rendah ya. Cuma emang ada pasang oleh sungai di bulan segini. Oh, sungainya ada airnya. Mungkin ada sih. Padi ditanam antara November sampai Maret. Adalah April Juli, jagung bulan November. Oh iya. Oh iya. Iya, aku bilang, nggak tahu, nggak tahu. Memberikan pengaruh sangat lebih rendah dibandingkan daerah pasang oleh laut tanam Juni sampai September. Kayaknya benar sih. Kalau gue lebih mungkin benar. Mungkin. Lanjut ya. Pada percobaan tanaman jagung, pada saat mengalami layu sementara di siang hari, maka tekanan potensial air tanah, akar, dan daun masih bisa sama pada malam hari. Sedangkan pada saat layu permanen, pada siang hari, maka tekanan potensial air benar. Lanjut.
Pola tanam multi-story cropping merupakan pengaturan penanaman yang dilakukan dalam dimensi horizontal. Ini benar ya? Diversifikasi horizontal. Apa bahasa ya? Yang agroforestry itu horizontal. Apa namanya? Diversifikasi. Apa sih? Pokoknya ini benar. Ini dimensi horizontal ini benar. Artinya horizontal di sini adalah spesiesnya banyak. Nah, multi-story cropping merupakan pengaturan tanaman yang dilakukan dalam dimensi horizontal. Oke, spesiesnya itu banyak. Bisa dilakukan petani di sekitar pekarangan. Ini benar. Ini ya. Kalau kalian ingat landscaper ya. Landscaper dulu belajar beginian. Ini benar berarti. Lanjut. Pemupukan melalui daun tidak boleh dilakukan untuk penambahan unsur makro karena apa ini benar. Oh, bentar. Unsur makro dulu aja. Ini masalah konsentrasi. Ini udah benar, ya salah jawabannya. Terong, bawang merah, dan jagung terdorong terhadap sainitas seperti halnya barley. Nggak tahu nih datanya nih. Oke, salah. Terong nggak toleran. Lanjut. Toleransi tanaman bit gula, Horenzo. Horenzo itu apa sih? Gimana bilang? Apa? Tanaman apa? Itu apa? Enggak Tomat kan? tahu loh. Ini nanya. Betul. Enggak. Horenzo itu bayam. Tapi apa, Bang? Oh iya, Mbak. Ini tukang sih. Ya. Horenzo kalau di sini ini budidaya. Means spinach in Japanese. Oke. Oh, susah. Najis. Oke, bit gula, horenzo, dan berat terhadap kadar garam tinggi. Ikut dulu, guys. Bisa ngoheng. Ini enggak juga jadi bikin jasuke. Gak tahu. Malas. Nanti pecah, masih panas nanti. Kaca kalau kena itu iya bisa ya kalau pecah langsung gitu. Kelas. Bawang merah, cabai, jagung. Enggak ada kan? Enggak ada kayak mana yang bisa soalnya. Bayam enggak ada bayam. Mau apa? Pokoknya nggak apa, anggap aja benar. Larutan adalah melalui mekanisme infusi, yaitu mengakumulasi garam pada jaringan, di mana garam tersebut dikompartemenisasi pada vakuolamnya. Jago bibir. Itu jago manis kan? Tapi bisa dibukti jago bibir. Iya. Oh yang gula ya? Iya gula. Apa kenapa? Bukan tanamannya. Kan gulanya kan. Ada jagung bibir yang ini jagungnya ada. Ini ada jagung pipil di sini. Udah disebutin gabung gitu.
Iya nggak apa-apa, sama aja. Tidak ada kata-kata gitu. Enggak anjir, nggak kayak gitu cara kerjanya. Kita ngulang jantan lagi. Iya anjir anak-anak kemuliaan. Malu-maluin kan. Tolong ngapain gitu? Kemudian Gue nggak tahu ya, yang ini apakah inklusi apa eksklusi? Bit gula. Nah. Oh, gitu tuh. Kayak manisnya itu lebih bukan kayak hilang sepenuhnya gitu. Masih ada kayak lebih didorong gitu manis. Sekuestrasi. Popularisasi restriction itu berarti kayak eksklusi. Maksudnya, bentar ya. Ya, ya eksklusi. Ini benar. Ini salah benar gimana? Ini eksklusi. Bentar. Baca dulu soalnya. Defisit hara dapat diketahui dari gejala yang tampak karena mobilitasnya dalam tanaman, maka defisiensi N dan P mudah terlihat pada daun muda. Apa yang salah? Apa nutan ya? Apa sih nutan kan? Nutan. kasih tanah. Sambil gini jasukin. Iya, gini suka. Ini panas. Ya, buat aku cek. Enak wangi. Iya, mumpung masih panas. Kalau udah dingin, mentiganya nggak meleleh lagi di dia. Maksudnya sebelum itu makanya. Tapi kepikir. Iya benar. Ah udahlah. Guys, biasa. Bye weh. Dalam pengelolaan agroekosistem di daerah tropis, faktor utama yang perlu diperhatikan adalah sistem tanah, tanaman, gulma, dan herbivore, sedangkan sistem geoteknik tidak penting. Wah, kalau ada yang tidak penting. Bilang tidak penting tuh. Lanjut. Tidak berpengaruh nyata ya. Tidak berpengaruh. Air mengalir dari potensial air rendah ke potensial air tinggi. Salah. Udah salah dari Udah satu kalimat pertama udah langsung salah, langsung aja skip. Lanjut. Penggunaan pupuk yang berimbang memungkinkan mencapai hasil tinggi di lahan yang sama bertahun-tahun sehingga bisa menghilangkan kebutuhan bahan baku kayak benar. Lanjut. Karena ini aku dulu. Bagus tuh yang kayak gini bagus. Tapi kan katakan kayak gini. Lobet bisa. Karena yang diangkut tanaman kedelai pada biji dan merangkasannya jauh lebih tinggi daripada tanaman padi varietas unggul. Yang dari apa? Ini mungkin benar ya. Tapi gua nggak konsum. Apa sih itu Pak Genius? Mega. Bumi.
Hmm. Secara makro, oke ini makro semua. Kilogram per ton grain. Grain 14, oke beda jauh. Kelihatan beda jauh. Tuh, grain only-nya udah langsung jomplang ya, kelihatan. PPT 209. Karena yang diangkut tanaman kedelai pada biji dan berangkasnya jauh lebih tinggi daripada tanaman padi varietas unggul. Setiap ton bijinya untuk HKMPK. Ini benar, PPT 209. Lanjut. Pada Mas Arya atau intercropping merupakan penanaman dua jenis atau lebih tanaman pada waktu yang sangat beraturan. Ada checklist ini intercropping. Nah, jadi ada rotasi tanaman untuk Mas Arya atau sisipan. Mungkin gue sedikit jelasin ya. Kalau rotasi tanaman itu setelah nanam satu, yang lain baru ditanam. Jadi nanam satu panen, tanam yang beda. Waktu Mas Ari nanam satu dan lainnya bersamaan. Kalau sisipan, hujan sisipan. Canda. Kalau sisipan, yang satu ditanam, terus udah mau panen, itu baru ditanam lagi gitu ya. Nah, kalau di sini dia bilang intercropping. Seingat gue intercropping bener bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris untuk Mas Ari. Ya. Kasar. Inter. Gak itu Mas Ari, bener. Enggak, intercropping untuk Mas Ari. Tanaman sebelah kan ya. Ntar gue jadi ini. Gue jadi... Dan masalah kalau saya relay cropping deh namanya. Oke, iya, bener. Intercropping itu Mas Ari. Kalau relay cropping Berarti warnanya hitam. itu adalah panggilir. Stop codon. Panggilir. Kalau rotasi, tanam rotasi ya rotasi. Rotation crop mungkin. Bahasa Inggris. Oke, lanjut. Pemberian pupuk yang disertai dengan aplikasi mycorrhiza memungkinkan aplikasi dengan cara sebar lebih efisien dibandingkan dengan cara alur. Ini benar. Karena ini ya, mycorrhiza ini membantu penyerapan hara. Sehingga ya kalau itu jadi lebih Ya. sehingga ya jadi lebih itulah pokoknya aduh anjir nggak fokus gue. Padahal hara pasang surut ada permasalahan pirit. Oke, pirit yang teroksidasi dapat berubah menjadi H2SO4 yang merupakan H2P. Pirit teroksidasi ini benar nggak? Jadi dia bilang gini, pirit yang teroksidasi dapat berubah. Jadi nggak harus langsung berubah menjadi H2SO4 ya. Kita cek lagi pirit. Nah, ya dia jadi FES 2 jadi wih, Hmm. Hmm.
Kirit. Nah ini, jadi si FES2 ini berubah jadi FeOH3 sama H2SO4. Makanya dia sangat asam. Tapi gini, jangan terkecoh sama soalnya, walaupun sampai sini benar, tapi ini kayaknya ini salah berarti. Lanjut. Menarik. Kata-kata Pak Willy itu. Menarik. Menarik. Buat lagi. Aja lah. Pemulutan itu Pak Willy pasti ya. Mas kuliah kamu itu hampir 7 kali, 8 kali aja. Menarik. Jadi Anda kuliah untung itu. Gitu ya. Pupuk sintesis memberi nutrisi hanya untuk tanaman saja. Sedangkan pupuk organik memberi nutrisi kepada tanah, yang menyebabkan ketersediaan bahan organik tanah meningkat sehingga mikroorganisme tanah lebih aktif. Oke, ini benar. Lanjut. Dekomposer yang meliputi bakteri, jamur, cacing, dan serangga mencegah limbah dan organisme mati untuk dan mengembalikan nutrisi kembali ke tanah. Oke, ini benar. Fungsi dekomposer sangat penting sebagai penghubung dalam siklus aliran energi. Oke, ini benar. Lanjut. Pertanyaan terperkenakan yang 8 manusia sebenarnya akan meningkatkan porsi energi melalui detritus. Ya. Gini, maksudnya ketika kita melakukan pertanian untuk peternakan ya, itu kan berarti jumlah makhluk hidupnya jadi makin banyak ya. Jumlah makhluk hidup makin banyak, berarti detritusnya juga bakalan makin banyak gitu. Maksudnya detritus ini kan nggak cuma mendekomposisi benda apa, nggak cuma mendekomposisi benda mati, benda-benda dari makhluk hidup yang udah mati, tapi juga limbahnya gitu. Nah, ini kan dengan semua aktivitas ini kan meningkatkan limbah kan. Berarti oke loh. Dia juga berarti akan meningkatkan proporsi energi yang melewati si tadi detritus tadi. Gitu. Oke, kita break dulu. Gue mau nyari charger dan mau makan. Bentar. Kita share dulu. Kita tangguhkan sampai besok. Itu karena saya ini kayak nanya apa apa baskom aja. Kalau lagi kita mana masih tadinya itu dia tadi ya iya nih iya saya mah Oke, lanjut. Alhamdulillah. Dampak positif irigasi terhadap lingkungan yang terpenting. Perluasan area pertanian bisa ditanami. Yang bisa ditanami dan terjamin ketersediaan airnya. Oke. Perubahan yang baik untuk kuantitas dan kualitas tanah dan air akibat irigasi. Oke. Perubahan kondisi hidrologi yang menentukan sejak instalasi dan pengoperasian irigasi. Kalau saya lihat misalnya desa dan ada bingungan ya, ini benar. sebagai ide ini Ya ini berani ulah isu mungkin harusnya ada kecuali ya. Ada kecuali lanjut aja. Fiksasi N oleh bakteri Rhizobium japonicum.
Padi. Oh iya, itu yang nasi putih. Jadi yang pernah gue tahu juga emang ini ya, kandungan tanah N, sorry, kandungan N-nya kalau di tanahnya udah tinggi justru si bakteri rhizobim ini nggak mau gitu. Sama kayak yang lagi mycorrhiza. Kalau yang mycorrhiza juga, mycorrhiza kan buat P ya. Umumnya apa? Ya utamanya buat P lah gitu, mycorrhiza. Nah itu kalau mycorrhizanya udah banyak fosfor tersedia di tanahnya, jadi nggak bakalan terlalu kerja lagi gitu. Itu agak menarik sih. Cuma ya itu benar lanjut. Jika seorang petani mempunyai luasan lahan 2 hektar pada musim hujan ditanami padi seluas 2 hektar, pada musim kemarau 1 ditanam kedelai seluas 1,6, pada musim kemarau 2 ditanam jagung seluas 1,2. Maka indeks pertanaman luas juga. Padi seluas 2 hektar, 1,6, ini jagung. Mungkin gini aja, 2/2 tambah 1,2 per 2 tambah 1,6 per 2. Oke, 2,4 benar. Lanjut. Tiap ton hasil biji per hektar tanaman varietas padi unggul. Oke, ini ada tadi di atas. Baik, berapa? 209. Oke. Padi varietas unggul. 14,6 N. Tuh, nggak ada. Oh, biji dan jerami. Ini 2,2, 7,1, 31,6. Indonesia mau langsung sama suratnya. Oh, ini udah benar. Oh ya, thank you. Oi. Makannya tablet aja kan? Iya, satu kan. Lanjut. Jumlah harinya diangkut secara total oleh tanaman kelapa sawit.
per hektar. Nah ini di mana nih? Kalian tahu Pak? Sawit. Udah langsung bilang. Tanaman. Ini kita berarti pakai yang total ya, total dari si aptek ini. Ini ya, aptek per hektar di sini 191 nitrogen, 62 P25. Nah itu udah ada. Biasanya berapa ini? 210. Di antara beberapa praktik pertanian yang paling efektif mengontrol erosi air, runoff, sedimen delivery, dan erosi angin. Tanah dibajak secara konvensional, ditanami gandum perennial. Gandum perennial ada? Ada? Cara tanamnya, jadi nggak dicabut diracun. Oh bisa? Keluar lagi dari bawah? Aku tahu padi sih, padi perennial ada. Padi perennial ada. Ya kalau gandum nggak tahu. Bukannya gandum udah gitu di senesen? Terus mati? Tahu kalau gandum. Kalau untuk padi, Nggak tahu ya. coba aja perennial web. Kenapa cok? Ini gandum dan Tanya gue. gandum perennial ada nggak? Ada. Ada. Coba cari. Literaturnya. Pasti ada. Ada cok. Kan? Ada anjir bener. Tuh ada bro. Dari rewada. Jualan keribat dan. Kalau ditanam, panen 1 tahun. Buset. Tuh inovasi tuh. Yang tadi. Wikipedia ya ini. Gak kredibel cok. Wikipedia. Iya kok ada yang kepikiran kayak gitu ya. Buat tanaman yang bisa berulang-ulang kan. Yang malah hemat duit. Ini apa sih akar gandum apa? Akarnya dalam dia. Ini jadi ingat ini nutan nusis tanaman. Ukur akar jagung. Gak ada kerjaan banget ya anjing sumpah. Hutan gak guna. Gak bercanda. Lanjut. Tanah dibajak secara konvensional dan ditanami Rumput. gandum perennial. Rumput secara rapat. Efektif mengontrol erosi air. Gue baru dengar erosi air. Iyalah. Udah banyak jurnal ya, Den. Hah? Udah banyak jurnal ya, Den. Iya. Ini ya, ini yang kolos gitu. ini bener ya. Erosi akibat air. Rumput, soalnya rumput bisa secara rapat. Kalau gandum kan tetap ada jarak tanamnya. Tetap rumput, tapi ya ini. Rumputnya apa dulu Tapi tapi? gini, maksudnya ini kan praktik pertanian. Rumputnya komoditas pertanian. Rumput pertanian luas. Rumput, iya. Gulma. Itu bukan rumput kali, gulma kan sih? Penelitian pada minggu itu. Ini Nanam gulma penelitian. Papua. Nah dosa. Lanjut. Produksi satu tanaman. Tapi gue nggak tahu ya. Benar. Cari lah gitu. Gue yakin. Kayak gitu. Tuh, erosi tanah. Tahu gue erosi air gimana, Cok? Oh, jadi erosi air. Real erosion gitu. Oh, maksudnya erosi air. Bukannya Itu abrasi ya? disebabkan oleh Bukannya abrasi. gaya tumbukan Yang di laut itu, yang di laut.
Kan LCL itu ya karena itu. Kena air kayak misalnya nih batu nih, kena air hujan terus. Kan nggak bisa terus berabrasi gitu kan. Berarti karena erosi air. Ya bisa. Kan pertanyaan ini muncul sih tentang jerami kita kompos. Enggak. Ya deh. Gak guna. Kompos. Bikin kompos bau nih. Buta air. Pola tanam. Bu ini deh, bu pipis. Ting. Iya, pasti. Koreanya. Maksudnya aja. Iya. Kan. Oke lanjut. Udah bener, udah bener. Bluegrass sod. Sod. Bluegrass. Rumput biru. Oh, gak biru. Oh, gitu ya. Wah, pratensis. Lanjut. Oke, clear. Lanjut. Produksi suatu tanaman eh, yang dapat dipasarkan merupakan Oh, pokoknya pilih yang paling panjang jawabannya. Hmm. Yang paling beda dari yang lain. nah ini paling beda. Nah, paling beda dari yang lain. Ini kan dari pembuahan nih. Ini agak beda nih. Dia dari pakai cambahan. Tuh. Lanjut. Anjir, berapa setuju sama gue? Jika tanah mempunyai C organik tinggi, N sedang, P sedang, K rendah. pH rendah, ALDD tinggi, maka ditanami kedelai, maka input pupuk yang diberikan agar kualitas tinggi adalah Sama paling tinggi. nih di sini P sedang ya, P sedang dan K-nya rendah. Berarti kita butuh K. Kita butuh K. P-nya juga harus ditambahkan. P harus ditambahkan. pH pH ada baiknya dinaikkan Itu ditiadakan. atau ditiadakan. Lanjut. Ini udah bener ya. Tidak ada pH. Setuju. Nih inokulat resibium tambah S tambah P, resibium SP tambah fosfor ini adalah untuk fosfornya, untuk masalah P-nya. Nah, K ini adalah untuk masalah K-nya. Kapur ini adalah untuk pH. Untuk pH-nya. Sama N lah kayaknya benar. Lanjut. Beberapa dampak fisiologi tanaman akibat sekaman kelebihan air adalah Taman air. Daun layu. Etilen di daun. tahu ya etilen gitu kan. Iya. Oh, Ya, kan di bawah sih. tadi. Oh iya. Epinasti. Oh, epinasti namanya. Epinasti. Ya. Pengembalian biomasa batang jagung sebesar 4 ton per hektar ditambah dengan sisa akan yang tanah sebesar 1 ton per hektar. Dengan dilakukan pengolahan tanah untuk budidaya berikutnya akan dapat memberikan penambahan C organik banyak. Oh, Ini gua tahu nih. 4/1. Enggak.
1/4. Ini susah 1/4. Satu lebihnya tuh akar. Iya tuh. 0,25%. Iya. Hmm. Gua nggak tahu ya. Iko deh. Jek, apa ya? Wah, kita berlaporan hari malam ini, Cok. Malam ini Oh iya, kita fair. kita bisa juga ngumpulin pagi. Biasanya kan deadline kan hari ini. Bisa juga ngumpulin besok pagi. Kerjain aja kan, Cok. Lu, Kenapa? kita prep. Sih. Coconut. Kita tunggu pergerakan. Maksud. Salam pergerakan. Ini nggak sih ini apa? 1 ton per hektar, 1 ton berapa? Ah, udah nah, dan. 1/4, ya, 0,25. Nggak tahu. Skip. Salah pasang serut, betul. Skip. Nah, ini. Ayo Dan, baca Dan. Jagung dengan populasi 1 ton per hektar dapat menimbulkan hara yang diangkut pada biji sebesar C 128 kilogram. Betul. Coba cari di literatur. Cari sendiri. Gak peduli gua. Aduh. Astagfirullah. Muslimah mampus ya. Lu bukan dari awal dah langsung. Cuma semester 5 doang. Bukan ya. Masih. Semester 3 juga udah mampus aja. Betul bisa depan lebih baik mah. Udah berharap itu dan jadi semester 5 aja. Semester 8 lebih baik. Semester 9. Semester 7 lulus ya? Enggak. Itu sih sama belum tentu ya. Tahu masih betah di SSSRS. Sampai 3 periode. Enak tuh jadi ketum betah. Sekali. Baca Dan. Pokoknya jawabannya A, teman-teman. Irigasi yang berlebihan akan menyebabkan, tingginya konsentrasi solut, penurunan jumlah penduduk. Kok berpengaruh terhadap Kok iya sih. pertumbuhan jumlah penduduk? Kok ada pertemuan jumlah penduduk? Berarti itu salah, udah pasti salah itu. Yang siapa? C kandungan solut ditentukan dengan mengukur potensi redoks. Salah. Kemudian kandungan solut ditentukan dengan mengukur pH meter. Nah itu betul. Terus semakin tinggi pH meter, maka menunjukkan tingginya kadar solut. Salah. Kan semakin rendah. Jawabannya A.
Gua- Mantap. Iya kan, ayo, udah. Iya lah bener lah. Gila nih jago nih dia. Iya, Anjir. gue pura-pura aja. Oh iya dia selama ini berubah doang ini. Apa nih? Pura-pura pintar, pura-pura. Bukan malas. Ayo bantuin bot. Den, baca lah Den. Baca lah. Mycorrhiza, kok mycorrhiza? Mycorrhiza. Mycorrhiza merupakan A. Bentuk kerjasama antar akar dan bakteri. Salah. C. Mampu menetralisir kandungan ALD di tanah. Menetralisir kandungan ALD di tanah. Betul. Sehingga pH menjadi netral. Salah. Mampu mempisah N2 dari udara sehingga N tersedia bagi tanaman. N dari udara sehingga. Salah. Salah kan? Betul? Harusnya N berapa? Iya, tapi itu harusnya oleh Hisubium. Tuh, ya, salah. Jadi yang benar itu B, mampu memperluas bidang perakaran sehingga dapat meningkatkan serapan harap dan air. Oh, jadi mycorrhiza itu berfungsi memperluas, teman-teman. Lanjut. Yuk Den. Gini doang, tuh terus gini doang. Gitu. Lanjut. Gimana, Den? Abang-abangan yang sini. Gimana lanjut? Lanjut. Kayak ini budidaya jenuh air BJA adalah teknik budidaya tanaman dengan cara menerapkan teknik sebagai berikut. A. Pemberian air irigasi dilakukan hingga tanaman tergenang sehingga akan melindungi tanaman dari masalah pirit di lahan pasang surut. B. Air sampai tergenang. Salah berarti. B. Pemberian air irigasi dengan membuat lapisan jenuh air di bawah permukaan sehingga kondisi aerobik tetap tersedia di daerah perakaran. Tuh, jadi masih ada oksigen di daerah perakaran. Jadi masih bisa bernapas. Kemudian penambahan urea pada lapisan jenuh air membantu tanaman mengatasi masalah klorosis daun akibat kelebihan air. Penambahan urea pada lapisan jenuh air klorosis akibat kelebihan air. Salah sih. Tidak membantu, tidak berpengaruh nyata teman-teman. Kemudian semua benar, dapat salah karena jawabannya cuma satu yaitu B. Wih. Gimana? Ayo, bro. Mantap bro. Lanjut. Nambahin ya. Ini pemberian air irigasi dengan buat lapisan jenuh air. Jadi kalau dia bilang supaya tetap ada oksigen. Supaya apa tetap ada oksigen? Kalau tetap ada oksigen, piritnya tidak teroksidasi. Nah, itu. Tetap menjadi besi 23. Pirit ya. Piritnya tetap menjadi pirit, tidak menjadi Pirit. enggak, bukan menjadi apa sih? Enggak menjadi pirit. Besinya enggak jadi pirit intinya mah. Gitu ya. Sapu nggak ada. Ada? Mana? Di luar. Sapu dalam ada. Enggak ada. Kalau punya sapu. Pirit. Jadi kan Oh. udah ketemu sapu. Noun. Noun. Ya, lanjut. Ya, lanjut bro, gitu bro. Kurang serius. Ya, lanjut. Nah di sini dilihat ya, itu kata-katanya hampir sama teman-teman. Jadi jangan sampai terkecoh oleh opsi-opsi yang tersedia gitu. Mungkin kita mulai dengan soalnya pengolahan tanah bertujuan untuk memperbaiki kualitas tanah yang dicerminkan oleh. Nah ini berarti kita cari eh, kualitas tanah, ciri yang bagus itu gimana sih teman-teman? Nah gitu. Mungkin yang pertama kerapatan isi yang tinggi, kualitas tanah yang tinggi, laju inflasi tanah yang tinggi, sama ya. 1 dan 2 itu sama. Balik. Oh isinya tinggi dan rendah. Yang C kerapatan isi rendah, kualitas yang cukup, inflasi air tinggi, dan kualitas yang tinggi. Nah berarti rendah, cukup, tinggi-tinggi itu kunci teman-teman.
Jadi jawabannya C. Lewat. Jadi kerapatan isi yang cukup. Kerapatan isi. Gimana sih kerapatan? Pori-pori. Kerapatan itu Pori-pori. ini, kerapatan itu tentang bobot sih. Bobot tanahnya, masa jenisnya. Mas jenisnya menurut gue benar-benar jawabannya D. Bener deh. Iya, soalnya dia jangan terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah, dia tanamannya jadi kurang kurang bisa tegak gitu. Hmm. Seringnya jadi kurang bisa tegak habis itu. Jadi podcast ya. Iya, Oh gitu. habis itu jadi Kita ini, dapat insight baru teman-teman. jadi gampang roboh. Kalau kerapatannya rendah. Kalau kerapatannya rendah. Berarti kerapatan cukup, pori-pori cukup, infiltrasi itu masuknya air ke dalam tanah itu tinggi teman-teman. Dan kapasitas memegang air sampai macak-macak. Bisa bikin sawah. Itu yang paling ideal tuh itu teman-teman. Kualitas tanah yang bagus itu dicerminkan oleh kapasitas kerapatan yang cukup. Mantap. Lanjut deh. Untuk melakukan pengelolaan agroekosistem yang efisien dan efektif, maka harus memperhatikan faktor-faktor fisika dan kimia masih kurang. Fisika, fisik, kimia dan biologi belum cukup. Fisika, kimia, biologi dan ekonomi masih satu lagi yang kurang. Ada fisika, kimia, biologi, sosial dan ekonomi. Nah, itu paling lengkap jawabannya D. Nggak tahu ya. Benar. Agroekosistem. Ekosistem pertanian. Iya, harus ada sosialnya. Iya, Kelompok petani. tuh. Lanjut. Karena ekonomi nggak bisa terjadi kan tanpa ada interaksi sosial. Oke. Metode konservasi tanah secara mekanis yang berbiaya murah dan bertahap. Biasa dilakukan oleh petani adalah Konservasi lahan yang mekanis. konservasi tanah mekanis. Penanaman kalau pokoknya itu LCC berarti Ini biologis kan? Ini biologis. biologi. Biologis. Penanaman mukuna saya juga Iya, ini juga biologi. biologis. Nah, teras kredit ya. Terus kredit. Mungkin dari ini sih dari biaya modern bertahap. Iya. Ini kan Cek ya, teras kredit. kredit. Kalau teras bangku kan itu ini ya apa? Di sawit kita udah belajar teras bangku. Itu kan Gimana tuh? tidak bertahap. Oh, gimana tuh? Teras Oh, kredit. gini teras kredit nih. Oh, jadi apa tuh? Jadi ada apa sih namanya? Gini, dibikin gundukan-gundukan. Bedanya teras bangku. Kalau teras bangku itu cuma di Oh, pohonnya. 45 derajat ya sih? Gini loh, ini kan satu baris ini. Iya. Satu baris ini. Kalau teras bangku itu gimana? Nah, terus dulu. Kayak yang di apa? Sempat bikin apa? Kita apa? Ya, enggak itu. Tekbud. Tekbut. Oh iya benar tekbut. Oh, iya benar-benar tekbut. Nah, ini kita bikin teras bangku kemarin. Oh, teras kreditnya mana sih? Teras kredit yang dibikin Gundukan guldan. eh, Sama aja gak sih? gini, ini bikin gundukan. Ini ada Oh, lubangnya di sini, ada paritnya. Terus dibikin gulu dan ke sini. Jadi airnya tuh ini, oh iya iya. airnya dia Iya, iya. dari sini ketahan di parit. Habis itu kalau ada yang tumpah ya kena pohon. Habis itu ketahan lagi di gulu dan kalau teras kayak gini diratain semua kan? Iya iya kalau teras bangku. Teras bangku ya. Semua diratain. Di belakangnya baru Kalau punya teras paritnya. kredit ditanam itu di bun-bun. Murah, kayaknya murahan kredit ya. Kalau bangku kan agak banyak yang harus di. Bangkunya susu banget. Ya. Agak ingin dia harus dia emang Kredit. di ada apa? Tapi kredit justru lebih mahal gak sih? Kenapa tuh? Kredit. Oh, ada bunganya ya. Gak bukan. Makanya jangan nanam bunga dan namanya sawit. Lanjut ya. Bekas pertanaman sebelumnya bisa menimbulkan dampak positif terhadap tanaman berikutnya. Pada penelitian di
Burkina Faso 1985. Diketahui bekas tanaman apa ini? Corotalaria yang residunya dipertahankan dapat mempercepat pembungaan, pematangan, dan peningkatan hasil biji tanaman kopi. Kopi ini kacang tolo ya, Pak. Kopi. Pergiliran tanaman dan manajemen residu yang memberikan hasil yang sama. Oke, jadi kira-kira sebenarnya LCC ini banyak nih, biar berperan di sini. Oke, tanaman sebelumnya jagung, oke enggak. Tanaman sebelumnya kedelai ini bisa. Tanaman sebelumnya jagung, residu dipertahankan. Singkong, oh jangan nih, jangan singkong. Jangan singkong. Singkong ini. Singkong ini rakus harap. Jangan. Ya, tanaman sebelumnya jagung, residu dipertahankan. Kedelai residu dibakar. Oh, maksudnya dijadiin pupuk nggak? Sudah dibakar. Iya, dipertahankan juga jadi pupuk. Iya. Bekas tanaman dipertahankan, berarti ini pertahanan juga dong. Iya. Kalau dibakar justru Nggak, kalau dibakar hilang nggak sih jadi karbon? nggak, justru kayak itu apa yang biochar jadinya. Iya, jadi mirip biasa. Di biochar kan dari kacang kan. CO2-nya sih Oh. CO2. Iya, setuju. Jagung dibakar. Tanaman sebelumnya jagung. Terus itu kan kita cari residu dipertahankan aja. Ini sih. Sekarang jadi kayaknya ini sih. Lanjut pada kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman. Sekarang apa? Ini salah nih, salah. S3 lebih dari S2. Salah kebalikan, harusnya S1 lebih cocok daripada S2, lebih cocok daripada S3. Kriteria kesesuaian lahan berlaku sama untuk berbagai. Nah, ini salah. Tanaman beda-beda ya. Lanjut, kendala perbaikan perlu dilakukan hanya pada sifat kimia tanah saja. Ini nggak juga. Salah juga nih. Oke, benar ini. Ya udah. Lanjut. Baca Den. Untuk memperbaiki tanah masam yang diakibatkan oleh pemasaman yang rendah pada pH 4, didapatkan 4 nilai aluminium dalam tanah yang dipertukarkan sebanyak 3 Milia ekivalen. Media ekivalen 100 gram. Kebutuhan kapur CaCO3 yang diperlukan untuk tanaman kedelai dan diperlukan kapur dengan nilai kesetaraan sebesar 1,5 kali aluminium dapat dipertukarkan. Kebutuhan CaCO3. Oke, hitung ya. Gini. Harus dihitung. Ya. Rumusnya gimana? Ada. Jadi gini. Di sini diketahui L dapat ditukar ya. LDD-nya adalah 3 mili-ekivalen. Pertama kita cari tahu dulu artinya mili-ekivalen apa sih? Nah, jadi mili-ekivalen ini mili-ekivalen itu setara dengan 1 kation lah gitu, bisa dibilang. Misal gini, kan Al kan muatannya pas 3 ya? Al kan muatannya pas 3. 3 plus kalau gue bisa. Ya, F juga pasti. Nah, L 3 plus. Gini, jadi ini bakalan kalau ini 1 mili-ekivalen, maka ini bakalan sama dengan K plus 3 mili-ekivalen. Nah, oke. Lanjut. Jadi keadaannya sekarang adalah Al 3 mili-ekivalen per 100 gram. Ya kan? Nah, jadi kapur ini dia 1,5 kali Al yang dapat dipertukarkan. Ini sebenarnya langsung aja, kita nggak usah. Ini udah dikasih tahu bocorannya udah enak banget. 1,5 Al dipertukarkan. Berarti kalau Al DD-nya adalah 3 mili-ekivalen, AL-nya 3 mili-ekivalen,
Berarti kan tinggal dikali 1,5 kan? Dapatnya berapa? 3 kali 1,5. Kali 4 setengah. 4 setengah ya? 5,5. Oh iya. Cek aja. 3 dikali 1,5. Nah, 4,5 benar. Nah, 4,5 ini adalah kalsiumnya. 4,5 mili ekuivalen Ca. Ca2 plus ya, jangan lupa. Nah, di sini baru 4,5 mili ekuivalen. Jadi mili ekuivalen ini kira-kira adalah 1 milimol. Ini kira-kira adalah 4,5 milimol. Bentar, gue gak yakin. Cek dulu kalau saya ingat gue milimol kok. Bentar ya. Mili ekuivalen itu milimol. Eh, Oke, sama. Nah, oke. Jadi di sini dapat Ca-nya itu adalah 4,5 milimol. Ini baru Ca2 plus. Nah, kalau misal Ca2 plus itu kan 4,5 milimol. Berarti CaCO3-nya berapa milimol? Ini gue jadi ngajar kimia lagi. Oke, nggak apa. Eh kan gini, CaCO3 kan CaCO3 itu kan dia berubah menjadi Ca2 plus sama CO3 2 min. CO3 2 min. Nah, gini kan. Kalau misal ini 4,5 terus berarti yang ini berapa? Ini berapa mol? Ini kan 4,5 juga berarti kan. Nah, berarti CaCO3 yang dibutuhkan juga 4,5 milimol. 4,5 milimol CaCO3. CaCO3 4,5 milimol. Nah, ini adalah untuk 100 gram. Nah, gini, jadi di CaCO3 ini kayaknya yang ngajar nih, hebat nih, yang bikin soal nih, hebat nih, tahu gue. Oke. Nah, ya, kayak jadi kita sebelum ini ya, sebelum konversi ke ton, kita ubah dulu ini ke bobot dulu aja. Jadi 4,5 milimol ini berapa gram sih? Ini tinggal dikali sama massa jenisnya aja, sama bobot relatifnya, massa relatifnya dikali mr, mr CaCO3 menurut gue 100. Mari kita berhitung apakah ingatan gue benar. Ca 40. Ca 100, Ca 40. 3 16 kali 3 berapa? 16 kali 3. 48 tambah 12. 60. Ya, CO3 2 min 60 mR. 60 tambah 40 100. Oke, ingatan gue masih benar. Ini dikali 100. Dikali 100. Berarti dapatlah berapa? 450. Oke, dapat 450 apa? Gram. Miligram. Miligram. Jangan lupa ini masih milimol. Berarti nanti outputnya juga miligram. Oke, jadi untuk 100 gram tanah dibutuhkan 450 miligram CaCO3. Nah, berarti untuk 1 ton, untuk 1 hektar, berarti untuk 1 hektar tanah, itu butuh berapa ton CaCO3-nya? Nah, jangan lupa bahwa 1 hektar tanah ini kira-kira bobotnya adalah 2 juta. 2 juta. 2 ton. 2 juta, 2 juta ton.
atau berapa ini berarti? Konversikan ke kilogram. Ya, ya, ya. Belas kan? Hmm? 14. Stop step. 14 orang meninggal. Hah? 14 orang meninggal. Merapi. Berarti. Hmm. Berarti 1 hektar itu 2 juta ton. Tadi ini adalah 450 miligram adalah untuk 100 gram. Sekali, guys. Berarti kira-kira Berarti guys. ya nggak. Udah, bentar aja. Besok. Besok nambah lagi kan? Bisa kenapa? Iya. 50 peserta. Dadah. Pulang dulu. Tuh, hati ya. Jangan ngantuk ini. Kita anjir, jain cok. Apaan punya itu solid G? Enggak. Nanti. Nanti kapan? Sekarang. Oke. 1 hektar 2 juta ton. 450 miligram itu 100 gram. Karena aku Jadi, tinggalan. dibikin aja ininya persamaannya. Berarti 2 juta ton, 2 juta ton, 2 juta kilogram bukan 2 juta. 2 juta ton, 2 juta kilogram kok. Nah, gini. Berarti 2 kali 10 pangkat 6 sama dengan X. Nah, habis itu kan yang bawah ini ya. Yang sebelah bawahnya kita tulis ini. 450 miligram. Berarti di bawah, jadi kalau ke kilogram berapa tuh? 450 kali 10 min berapa mili? 6 ya? 10 min 6. 10 min 6 berarti di sini iya dah 450 kali 10 min 6 aja. 10 min 6, nah habis itu ini jadi 100 gram jadi ke kilogram berarti 0,1 ya kan? 100 gram berarti 0,1 kilogram kan? Nah langsung aja 2 kali 10 pangkat 6 kali 0,1 ini berarti bakalan jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 450 kali 10 min 6 X. Dominan X. Nah gini, berarti X yang berapa? X-nya itu berarti adalah 2 kali 10 min 5 per 450 kali 10 min 6. Oke, di sini ada 10 min 6 sama 450. Bisa disederhanakan menjadi 45 kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat. Iya benar benar. Ini atas bukan min 5. Pangkat 5 jadi jangan 450 jadinya 45 ya. 45 kali 10 10 pangkat 5 10 pangkat min 5. Nah berarti 2 per 45 kali 10 pangkat 10 kilogram sama dengan X. Nah ini dihitung 2 per 45 berapa?
2 dibagi 0,4 dikali 10 pangkat 10. 10. Oke, 10. 12. Ada 12, ada 13. Kita ambil 13. Tuh. Ini dapatnya kan tadi kira 12 ya. X dengan 12. Ya, kira-kira gitu. Kira-kira. Gue nggak tahu ya, kayaknya hitungan ini bakalan ada. Dari kalian yang mau ditanya dulu nggak di hitungan? Ada berapa orang? 16. Gimana, Iya, gimana? iya. Silakan. Boleh diulang yang dari 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 450 dikali 10 pangkat min 6X nggak? Sebenarnya ini ditaruh bawah aja, gampangnya. Kalau kalian bawa kalkulator besok dan kalkulator kalian lumayan bagus, tulis aja 2 kali 10 pangkat 5 berarti berapa tuh? 2, nolnya ada 5 kan? 200.000 ya? Ah, kok kan itu kan jadinya kan 2 kali 10 pangkat 5 dibagi 450 kali 10 pangkat min 6 kan? Ya, Kalau dikurangin pangkatnya nggak boleh ya? Karena bukannya basisnya sama-sama 10, nggak boleh. Jadi 5 dikurang min 6. oh ya nggak bisa. Kan ini sisinya beda. Kan 450 ditaruh bawah kan? Sorry, Hmm. ya. 450 10 min 6 taruh bawah kan? Gini. Ini kan jadinya tambah dia. Ingat ya? Iya maksudnya jadi 5 tambah 6 gitu nggak boleh. Jadi 10 pangkat Boleh, 10. boleh, boleh. 2 per 450 tambah 2 per 450 kali 10 pangkat 11 berarti ya nanti. Maksudnya gitu boleh berarti. Bisa, bisa. Sama aja. Oke. Jangan lupa nanti itu masih kilogram. Konversi dulu ke ton. Itu dapatlah ton per hektarnya nanti. Gitu caranya. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau udah mungkin kita lanjut. Ini baru setengah loh. Luar biasa. Dua, dua ya. Dua, dua, 30 kita stop. Kalau selesai nggak selesai, kita lanjut besok pagi kalau belum selesai. Kalau selesai ya alhamdulillah. Kalau belum kita lanjut besok pagi. Lanjut. Teknologi budidaya tanaman dengan memanfaatkan sumber daya lokal semaksimal mungkin dan sumber daya luar sekecil mungkin disebut LEISA. Kayak benar. Low external, low external input system agriculture. Kalau HEYA ini adalah high external input agriculture. Nah gitu jadi. Lanjut. Beberapa dampak fisiologi tanaman akibat sekaman kekeringan. Eh, Nitrat reduktase. Asam amino prolin yang jelas benar. Ntar ya. Enzim. Hmm.
Nah, di sini menurunkan nih, menurunkan. Kalau di sini dia bilang meningkatkan. Oke, yang seperti ini. Ya, harusnya ini menurunkan, bukan meningkatkan. Eh, Asam aminoprolin ini ditingkatkan dalam sel tanaman gunanya adalah untuk apa namanya, menjaga potensial solut itu tetap bukan menjaga, berarti menurunkan potensial solut supaya supaya dia stabil lagi gitu. Supaya airnya tuh bisa masuk ke dalam sel. Gitu. Oh, ini hitungan. Oh, ini lanjutnya beginian ya. Ini yang banyaknya saya bawahnya. Oh, my God. Oh, kita lanjut dulu hitung tadi. Untuk menentukan kebutuhan kapur berdasarkan peningkatan pH dengan pencapaian pH sebesar 6 untuk penanaman kedelai, 8 inkubasi sebanyak 100 gram tanah selama 1 minggu untuk pada pH awal sebesar 4, kapur CaCO3 yang diperlukan untuk mencapai pH 6 adalah sebanyak 0,5 gram. Nah, oke. Ini diubah ke ton, ini gampang ternyata gitu. Mungkin ada yang mau nyoba jawab? Kali. Ditunggu 10 detik. Oke, nggak ada. Gini, jumlah kapur yang diperlukan per hektar adalah sebesar ini 0, ini dibikin aja kayak tadi lagi sama sama. 0,5 gram berarti berapa kilo? Berarti 0,5 kali 10 min 3 ya. Ini kan sama aja berarti kayak 5 10 min 4 kan. Nah, oke, ini udah kita ketahui. Kita hapus dulu. Berarti ya 5 kali 10 min 4. Sorry. Gini aja. Ya, gitu. 5 kali 10 min 4. Ini sama dengan 100 gram. 100 gram berapa kilo? 0,1 kan? Ini terus 0,1 di sini. Nah, habis itu di sini X. Ini karena jumlah kapur yang mau kita ketahui. Nah, habis ini adalah tadi 1 hektar tanahnya berapa? 2 juta. 2 kali 10 pangkat 6 kilogram. 2 juta kilo. Gitu. Nah, habis itu kita hitung 5 kali 2 10. Gini. 0,1 X berarti kan. 10 pangkat min 4 sama dengan kali 2 pangkat 6. X-nya sama dengan 5 10 min 4 sama 2 10 6. Ini jadi 1 10 9 sama dengan per 0,1. Ini akan berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat 10 ya. Jadiin ton apa nih? 6, 10 ton. Masih kalau bentar, bener ya? Ini 10, 5 gram. Oh enggak, ini enggak 10, ini enggak 9, salah.
Ini dapatnya 10 pangkat 2 dari 10 pangkat 3. Nah, ini nah 10 pangkat 3. Berarti kan 10 pangkat 3 bawahnya 10 0,1 berarti 10 pangkat 4 kan. Kilogram. Kalau mau jadi ke ton berarti kan jadi 10 pangkat 1. Ton. 10 ton. Yay. Gitu caranya. Ini konversi ini gue harap kan kalian semua bisa. Ada yang masih belum bisa nggak? Ada 15 orang, 14 orang di sini. Mungkin ada yang mau dibantuin ngitungnya. Bagian mana yang belum bisa? Atau udah aman semua? Ferdi tidur. Kaliza, HW, RHTD, sorry. Rafli, Isrina, Fawas, Salman, Gina, ini siapa? Ralia, Safira, Cornel, sama Hakim. Sisa, oh, Ronald belum masuk. Bro. Tuh. Kalau udah aman kita lanjut. Gimana aman? Ditunggu 10 detik. 9, 8. Oke, aman berarti. Next, ya. Pilih satu padanan dari kata pilihan. Pilihan kata dari pilihan jawaban yang tersedia kolom paling kiri. Oke. Pada saat kapasitas lapang potensial air tanah sebesar titik-titik pada tanah liat berlambung mempunyai tekanan potensial tanah dibandingkan tanah berpasir. Pada saat kapasitas lapang, kemampuan daya pegang air tanah berpasir daripada tanah liat berlambungnya lebih kecil, ya. Meningkatkan daya pegang air tanah berpasir, maka ditambahkan bahan organik yang benar. Ya, jadi kapasitas lapang potensial air tanahnya 0,3 bar ini udah benar. Udah setuju. Pada tanah liat berlempung mempunyai tekanan potensial air tanah titik-titik dibandingkan tanah berpasir pada saat kapasitas lapang. Sama? Oke. Ini nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Ya. Lebih kecilnya benar, organik benar. Lanjut. Oke. Air yang tersedia bagi tanaman adalah kadar air tanah pada saat eh, titik-titik dikurangi pada saat ini adalah kapasitas lapang dikurangi oleh permanen, jadi benar. Kapasitas lapang dan layu permanen. Nah, pada tanaman jagung jika mengalami genangan di dalam proses adaptasinya akan mengeluarkan gas etilen, gas ini merusak daun enggak tekstur lebih pas untuk membentuk jaringan parenkim. Oke, ini benar. Ini udah benar semua, gue setuju. Oke, lanjut. Persoalan pengelolaan lahan rawa pasang surut terutama adalah adanya pirit. Dengan rumus kimia FeS2 ini udah benar, oke. Pirit sebelum teroksidasi berwarna abu-abu. Oh, sorry, merah coklat. Nah, kalau udah oksidasi abu-abu. Oh, iya.
Oke, abu-abu. 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 Belum teroxidasi berwarna abu-abu dan telah teroxidasi berwarna merah. Untuk menentukan ada tidaknya pirit, nah ini H2O2, jika membuih berarti ada pirit. Yang benar. Lanjut. Nah, dari beberapa penelitian terungkap bahwa dampak paling besar pengelolaan tanah terhadap ekologi tanah, kayak gimana? Pengelolaan tanah terhadap ekologi tanah adalah terhadap densitas biota tanah, di mana efek negatif pengelolaan tanah bisa menyebabkan ini densitas biota tanah, oke, dan struktur komunitas biota tanah. Oke, ini udah benar. Dan mudah dimangsa. Mudah dimangsa. Habis itu ini titik. Dan mudah dimangsa. Oh, nah, ini O habis itu P. Efek negatif pengolahan tanah bisa menyebabkan. Oke, ini benar, masuk akal. Yang menguntungkan menjadi lemah, mulai dimangsa oleh predator. Oke, itu benar juga. Lanjut, dampak negatif langsung dari irigasi yang kurang diperhitungkan dengan matang adalah debit air di hilir berkurang, penggunaannya permanen penggunaan muka tanah, pemukiman, iya. Kelangkaan air, subsiden tanah, pencemaran air tanah. Oh, dia minta ada dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsungnya berarti airnya langsung terlihat. Ini udah benar. Dan dampak tidak langsungnya kelangkaan air, subsiden tanah, pencemaran air tanah, bla bla bla. Ini sama ini benar-benar. Lanjut. Oke, beberapa faktor yang penting untuk menentukan kesesuaian penggunaan air di bidang pertanian. Di antaranya adalah pH, mendekati netral dengan batas salinity hazard besar, nilai SAR, nilai unsur B per V, kadar NW, PX. Ini sih. Kurang dari 4 DS per meter. Di sini dibilang 2. Nggak ada. Oh ya udah nggak apa. Maksudnya gini yang satuannya desisimen per meter cuma itu. Jadi kita bilang itu aja. Soalnya nggak ada jawaban lain. Sebenarnya kalau ada 4, ambil yang 4. Cuma nggak ada. Gitu saja di sini. Ini udah benar. Bilanglah 4 DS per meter. Nilai SAR, SAR apa ya? SAR. Oke, sodium hazard. eh,
Ini ada di ini cuma segini doang, dia nggak bilang berapa. Kayak di gua mungkin ada yang Oke, S1 itu adalah sampai 10 yang besar. Ini benar berarti kurang dari 10. Eh, BV-nya apa keluaran? Unsur B, V. Oh, unsur B, ah, unsur B. Ah, nggak tahu. Ini nggak tahu. Kadar N, kadar P. Ini gimana sih? Ini drinking water sih. Oh, ini ada sih sebenarnya di sini. Di sini dia bilang 10 sampai 30. Berarti harus lebih kecil daripada miligram per liter. Ini ppm, ppm. 1 ppm itu 1 miligram per liter. Iya, ini udah benar. 10 miligram per liter. Habis itu yang fosforusnya 2. Kecil dari 2 miligram per liter ini dulu. Lanjut yang terakhir. Air yang dikatakan eutrofik jika konsentrasi total fosfor berada dalam rentang. Nah ini, fosfor, air yang eutrofik.
35 sampai 100. Program baik. Udah dong, selesai. Luar biasa, luar biasa. Oke, sampai sini ada yang bertanya dulu. Kalau udah kita cukupkan, stop share. Stop.